Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar memahami cara memodelkan sebuah sistem pneumatik sederhana. Topik ini banyak ditemui pada bidang rekayasa, tidak terkecuali di bidang teknik fisika. Setelah mempelajari materi video ini, diharapkan Anda sekalian mampu menurunkan model dinamik dari sebuah sistem pneumatik sederhana. Sistem pneumatik adalah sebuah sistem yang menggunakan compressible fluid sebagai medium kerjanya. Compressible fluid merupakan fluida yang mudah berubah volumenya sebagai akibat adanya perubahan tekanan yang dialaminya. Contoh compressible fluid adalah udara. Sebagai ilustrasi, karakteristik compressible fluid ditunjukkan dalam animasi berikut ini. Sejumlah gas berada dalam tabung silinder piston. Pada kondisi awal, volume gas adalah sekitar 1/5 volume total silinder. Saat piston digerakkan ke atas, volume gas bertambah seiring dengan pergerakan piston. Proses ekspansi gas yang terjadi dapat berlangsung secara isotermal, isokorik, isobarik, dan adiabatik. Hubungan tekanan dan volume gas ditunjukkan pada grafik PV. Kelengkungan kurva bergantung pada proses apa yang terjadi, apakah isotermal, isobarik, atau adiabatik. Pada kasus di mana proses ini terjadi pada kondisi temperatur yang konstan atau dikenal sebagai kondisi isotermal, atau pada kasus adiabatik, terlihat semakin besar volume maka semakin kecil tekanan gas. Perlu diingat bahwa massa gas pada kondisi awal hingga pada kondisi akhir adalah tetap. Akibat adanya perubahan volume, maka massa jenis gas nilainya juga akan berubah. Kembali ke bahasan sistem pneumatik. Karena efek kompresibilitas tidak dapat diabaikan di sini, maka persamaan dinamik yang berlaku pada sistem pneumatik diperoleh menggunakan hukum konservasi massa dan bukan konservasi volume. Pada sistem pneumatik, perubahan pada energi inersia fluida dan energi thermal internal fluida sangat kecil dan diasumsikan dapat diabaikan, sehingga berlaku P kali V adalah konstan. Di sini, laju aliran massa tidak bisa digantikan dengan laju aliran volume, karena nilai massa jenis fluida tidak konstan dan merupakan variabel juga. Sistem pneumatik banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, baik di sistem dirgantara seperti peluru kendali, pesawat terbang, maupun di industri seperti otomasi mesin produksi dan controller otomatik. Di era digital ini, sistem pneumatik masih dipertahankan karena memiliki banyak keuntungan. Sistem ini bersifat handal, udara atau gas yang digunakan sebagai fluida kerja tidak dapat terbakar, sehingga lebih aman dari ancaman kebakaran. Selain itu, udara memiliki viskositas yang dapat diabaikan jika dibandingkan fluida hidrolik. Sistem pneumatik juga tidak memerlukan jalur pipa balik karena udara dapat dikeluarkan pada akhir siklus kerja sehingga dapat menghemat biaya. Satu kekurangan yang biasa ditemukan dari sistem ini adalah respon yang lebih lambat daripada sistem hidrolik sebagai akibat faktor kompresibilitas fluida kerja. Sistem pneumatik memerlukan waktu yang lebih lama untuk merespon karena membutuhkan volume fluida yang lebih banyak untuk menghasilkan perubahan tekanan. Selanjutnya kita diskusikan tentang deskripsi sistem secara lebih detail. Peralatan pneumatik melibatkan aliran gas atau udara melalui sambungan pipa dan bejana tekan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. PI adalah tekanan udara di sumber pada kondisi mantap, delta PI adalah perubahan kecil tekanan udara sumber, PO adalah tekanan udara di bejana pada kondisi mantap, dan delta PO
adalah perubahan kecil tekanan udara bejana dari kondisi mantap. Pada kasus ini, variabel sistem pneumatik adalah laju aliran massa, Qm, dan tekanan, P. Laju aliran massa adalah variabel alir dan analogi dengan arus pada sistem elektrik. Sedangkan variabel tekanan adalah variabel lintang atau a cross variable dan analogi dengan tekanan pada sistem elektrik. Dua elemen dasar sistem pneumatik adalah resistansi pneumatik dan kapasitansi pneumatik. Kedua elemen ini dikenal sebagai parameter sistem. Dengan demikian, sistem pneumatik sederhana yang ditunjukkan pada gambar ini memiliki analogi dengan rangkaian RC pada sistem elektrik, sehingga model dinamik dari sistem ini akan mirip dengan model dinamik rangkaian RC yang persamaan diferensial orde 1 dan akan dibuktikan nanti pada pembahasan berikutnya. Namun, terlebih dahulu kita bahas lebih detail tentang kedua parameter R dan C ini. Resistansi pneumatik merupakan resistansi aliran gas pada pipa. Secara definisi, resistansi pneumatik atau R adalah laju perubahan beda tekanan untuk setiap perubahan laju aliran massa. Untuk sistem pneumatik yang ditunjukkan pada gambar ini, jika pada kondisi mantap nilai tekanan di sisi sumber sama dengan sisi bejana, maka perbedaan tekanan yang terjadi di ujung inlet dan outlet pipa adalah PI minus P, sehingga resistansi pneumatik dapat dituliskan seperti pada persamaan 1. Definisi ini selanjutnya dapat diturunkan untuk menentukan perubahan laju aliran massa seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2. Dengan demikian, jika kita mengetahui nilai parameter resistansi pneumatik dari sebuah pipa, maka kita dapat menghitung laju aliran massa dengan menggunakan hasil persamaan 2 ditambah laju aliran massa pada kondisi mantap. Sekarang kita bahas kapasitansi pneumatik. Jika resistansi pneumatik merupakan parameter bawaan pipa, maka kapasitansi pneumatik adalah parameter bawaan bejana tekan. Nilai parameter ini bergantung pada jenis proses ekspansi yang terjadi, seperti yang diilustrasikan oleh animasi sebelumnya. Secara definisi, kapasitansi pneumatik adalah rasio perubahan massa gas yang tersimpan untuk setiap perubahan tekanan yang terjadi pada bejana. Jika perubahan dinyatakan dalam satuan waktu, maka untuk sistem pneumatik yang ditunjukkan pada gambar, kapasitansi dapat dinyatakan sebagai rasio antara perubahan laju aliran massa dengan laju perubahan tekanan, seperti yang dinyatakan dalam persamaan 3. Persamaan ini selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan perubahan laju aliran massa sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana model dinamik dari sistem pneumatik sederhana yang ditunjukkan pada gambar ini? Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, di sini kita menerapkan hukum konservasi massa, di mana laju penyimpanan gas pada bejana sama dengan laju aliran massa gas yang masuk ke bejana. Dengan demikian, persamaan 2 pada slide sebelumnya dipersamakan dengan persamaan 4. Yaitu sebagai berikut. Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi persamaan 5 dengan menggabungkan dan meletakkan semua suku yang mengandung delta PO di sebelah kiri. Lakukan transformasi Laplace terhadap persamaan 5 dan turunkan rasio delta PO dengan delta PI dalam domain S sehingga diperoleh persamaan fungsi transfer berikut. Fungsi transfer ini menyatakan hubungan dinamik perubahan tekanan input dan perubahan tekanan output pada sistem pneumatik. Terlihat di sini bahwa sistem pneumatik merupakan sistem dinamik orde 1 dengan konstanta waktu tau sama dengan R kali C,
seperti halnya model dinamik rangkaian RC pada sistem elektrik. Semakin besar nilai R atau C dapat menyebabkan respon perubahan tekanan output saat terjadi perubahan tekanan input semakin lambat. Pada bagian akhir pembahasan, kita tinjau sebuah contoh kasus sistem pneumatik yang diterapkan pada belo sebagai bejana, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Gas yang memasuki pipa memiliki tekanan PI bar plus PI. Gas tersebut dialirkan ke belo melalui pipa dengan laju aliran massa Qm bar plus Qm, sehingga menyebabkan tekanan gas di dalam belo adalah P bar plus B. Perhatikan bahwa semua simbol yang bertanda bar menunjukkan nilai variabel terkait pada kondisi mantap. Sebagai contoh, PI bar adalah nilai tekanan input pada kondisi mantap. Akibat adanya penambahan tekanan input sebesar PI, maka terjadi perubahan laju aliran massa sebesar Qm, sehingga tekanan gas di dalam belo naik sebesar P. Akibat penambahan tekanan ini, permukaan ujung belo bergeser sebesar X. Di sini, yang menjadi variabel adalah PI, Qm, P, dan X. Keempatnya merupakan fungsi waktu. Catat bahwa sistem ini memiliki input tekanan dan output berupa pergeseran permukaan belo. Bagaimana bentuk fungsi transfer dari sistem ini? Langkah pertama adalah merumuskan gaya-gaya yang bekerja pada sistem untuk mengetahui hubungan antara tekanan dan pergeseran. Gaya yang bekerja pada permukaan belo adalah sebanding dengan penambahan tekanan gas dalam belo, yaitu dinyatakan dalam persamaan FP sama dengan A dikali P, dengan A adalah luas penampang dari permukaan ujung belo. Sementara itu, gaya yang melawan pergerakan permukaan belo proporsional dengan pergeseran yang terjadi, atau dituliskan FO sama dengan K kali X, dengan K adalah konstanta kelembaban belo. Pada kondisi mantap, di mana X konstan pada satu nilai, kedua gaya ini adalah sama, sehingga dituliskan A kali P sama dengan K kali X, atau disederhanakan menjadi persamaan ini. Langkah kedua, kita rumuskan persamaan dinamik yang berlaku pada sistem ini. Terdapat dua subsistem yang bekerja secara serial di sini, yaitu sistem pneumatik di bagian input dan sistem mekanik di bagian output. Oleh karena terdapat dua persamaan dinamik, yang pertama adalah gerak translasi permukaan belo yang diperoleh dari menerapkan diferensial terhadap persamaan 6, sehingga diperoleh persamaan 7. Kedua adalah persamaan dinamik sistem pneumatik yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan dituliskan kembali sebagai persamaan 8. Langkah ketiga adalah mensubstitusikan X ke dalam persamaan 8, yaitu menggantikan P dengan X pada persamaan 8 sehingga diperoleh persamaan 9. Hal ini diperlukan karena pertanyaan yang diberikan adalah mencari hubungan X dengan PI. Selanjutnya lakukan transformasi Laplace pada persamaan 9 dan turunkan rasio X dengan PI dalam domain S untuk memperoleh fungsi transfer berikut. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Anda dapat mencobanya pada studi kasus yang lain, seperti elektropneumatik pada kontrol valve. Gunakan buku referensi terkait untuk lebih memahami bagaimana memodelkan sistem pneumatik pada kasus yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.